Yuk kita bedah bareng-bareng PT Integra Indo Kabinet atau yang sahamnya kita kenal dengan kode WOOD. Anggap aja ini sesi mentoring kita, di mana kita bakal lihat lebih dalam dan coba pahami apa sih yang sebenarnya terjadi di balik harga sahamnya sekarang. Oke, langsung aja ke pertanyaan intinya ya. Kinerja Woody ini kan lagi kurang bagus. Nah, buat kita sebagai investor, ini jadi kayak teka-teki. Apakah ini justru sinyal buat masuk di harga murah? Atau malah jadi peringatan buat kita mendingan menjauh dulu? Mari kita cari jawabannya. Pertama-tama, kita harus sadar dulu nih, kita lagi ngomongin siapa. Wood ini bukan perusahaan kemarin sore loh. Mereka itu salah satu raksasa di industri kayu Indonesia. Prosesnya terintegrasi, artinya mereka ngontrol semuanya, dari hutan sampai produknya jadi. Nah, skala operasi yang masif ini adalah fondasi utama bisnis mereka. Oke, sekarang waktunya kita jadi dokter buat perusahaan ini. Kita bakal periksa kesehatan finansialnya lewat laporan keuangan. Kita lihat angkanya langsung biar bisa kita pisahin mana yang fakta, mana yang cuma opini, dan mana yang butuh perhatian ekstra dari kita. Nah, di sini nih ceritanya mulai jadi seru. Coba lihat deh angkanya. Sepintas, pendapatan cuma turun sekitar 6%. Mungkin kelihatannya ya wajar lah ya. Tapi, tunggu dulu. Coba gali lebih dalam. Laba kotornya anjlok hampir 32%. Dan yang paling bikin kaget, laba bersihnya kepotong lebih dari setengah. Ini tanda yang jelas banget kalau ada tekanan biaya yang serius di dalam perusahaan. Tapi, walaupun labanya lagi turun, jangan salah ya, perusahaan ini masih menghasilkan pendapatan triliunan rupiah. Artinya apa? Artinya produk mereka itu masih laku keras di pasar. Fondasinya kuat, tapi kayak ada yang bocor gitu di tengah jalan sebelum pendapatan itu jadi laba bersih. Dan inilah kebocoran terbesarnya. Angka ini nih, minus 51,8%, ini yang bikin banyak investor jadi deg-degan. Gampangnya gini, dari setiap rupiah penjualan yang masuk, keuntungan yang tersisa sekarang jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu. Pertanyaan besarnya, kenapa? Nah, mencari tahu penyebabnya itulah tugas kita. Kondisi keuangan yang kayak tadi, itu akhirnya menciptakan sinyal valuasi yang membingungkan. Di satu sisi, PBV-nya di 0,43 kali. Itu artinya, harga saham di pasar lebih rendah dari nilai aset bersih perusahaannya. Seolah-olah kita lagi dapat diskon gede. Ini argumen buat yang optimis. Tapi, di sisi lain PR-nya lebih dari 25 kali. Itu artinya butuh 25 tahun laba buat balik modal. Lama banget kan? Apalagi labanya lagi turun. Nah, ini senjatanya kubu yang pesimis. Jadi, gimana cara kita mecahin teka-teki valuasi ini? Jawabannya ada di sumber duit terbesar mereka, yaitu pasar Amerika. Ini adalah panggung utama buat Wood, sebuah panggung yang bisa jadi peluang emas sekaligus resiko terbesar mereka, kayak pedang bermata dua. Perusahaannya sendiri ngaku kok. Amerika itu segalanya buat mereka. Kalau lebih dari 90% pendapatan datang dari ekspor, dan Amerika adalah pelanggan utamanya, ya artinya kondisi ekonomi di Amerika itu secara langsung menentukan nasibnya Wood. Sesimpel itu. Ketergantungan ini, ya ada plus minusnya. Sisi baiknya, waktu AS sama Tiongkok lagi panas, pesanannya lari ke Indonesia ya, ke Wood. Beberapa produknya juga bebas tarif. Tapi sisi buruknya, nah ini yang bahaya. Waktu suku bunga di Amerika naik dan pasar properti di sana melambat, permintaan produk Wood bisa langsung anjlok. Risiko ini nyata banget dan nggak bisa kita anggap remeh. Oke, kita udah bahas bisnis utamanya yang lagi penuh tantangan. Sekarang mari kita lihat harta karun tersembunyinya. Ada sebuah potensi yang bisa jadi kartu as, yang bisa mengubah seluruh cerita tentang perusahaan ini. Jadi, apa sih aset rahasia yang dimiliki Wood yang nilainya itu sama sekali nggak terpengaruh sama naik turunnya pasar perumahan di Amerika? Jawabannya ada di darat, luas banget, dan warnanya hijau. Jawabannya, ini dia. Konsesi hutan seluas lebih dari 180.000 hektar. Coba deh bayangin seluas apa itu. Itu lebih dari 2 kali lipat luasnya Jakarta loh. Selama ini, aset ini mungkin cuma dilihat sebagai sumber bahan baku. Tapi di era ekonomi hijau sekarang, hutan ini punya nilai baru yang luar biasa. Nilai baru itu datangnya dari bursa karbon. Dengan adanya bursa ini, Wood bisa memanen karbon yang diserap hutannya, lalu dijual sebagai kredit karbon. Ini bisa menciptakan sumber pendapatan baru yang sangat besar. Dan yang paling penting, pendapatan dari sini sama sekali nggak ada hubungannya dengan suku bunga The Fed di Amerika. Ini bisa jadi diversifikasi bisnis yang sangat kuat dan benar-benar mengubah permainan. Baik, semua kartu sekarang udah ada di atas meja. Kita udah lihat kinerja keuangannya yang lagi tertekan, ketergantungannya sama pasar Amerika, dan kita juga udah lihat ada potensi harta karun dari kredit karbon. Tugas saya di sini adalah menyajikan semua faktanya. Sekarang, giliran Anda untuk menyusun kepingan-kepingan puzzle ini. Tapi sebelum memutuskan, ingat tujuan utama kita apa. Kita di sini bukan mau jadi dukun yang nebak harga saham besok atau lusa.
Tujuan kita adalah memperkirakan harga wajar perusahaan ini, nilai sejatinya, berdasarkan semua informasi yang kita punya. Jadi, sekarang pertanyaannya saya lempar balik ke Anda. Setelah melihat semuanya, gimana Anda akan menimbang semua faktor ini? Seberapa besar bobot yang akan Anda berikan pada laba yang lagi turun dibanding potensi pendapatan masa depan dari kredit karbon? Jawaban Anda atas pertanyaan inilah yang pada akhirnya akan menentukan apakah Wood adalah sebuah peluang emas atau justru sebuah jebakan dalam portofolio Anda.